Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang customer churn rate dan rekomendasi strategis bisnis untuk meminimalkannya dengan matkul e-business A. Next. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nika Ananda Putri dan saya sendiri Aulia Tasya Putri dan Mufrih Majid. Next. Latar belakang ini yaitu B2C atau business to customer adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user. Salah satunya contoh B2C atau business to customer yaitu pada lembaga pendidikan non formal. Next. Di lembaga pendidikan non formal kerap kali ditemui customer churn. Oleh karena itu diperlukan sebuah analisis mengenai customer churn dan rekomendasi yang tepat. Next. Berikut ini adalah tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu menentukan rekomendasi strategis bisnis untuk menganalisir customer churn di lembaga pendidikan non formal dan mengetahui cara analisis data dengan baik untuk mendapatkan insight dari dataset. Nah, manfaatnya yaitu menjadi bahan evaluasi mengenai analisis bisnis dan menjadi pembelajaran bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan. Next. Berikut ini terdiri dari dataset dan atribut. Nah, dataset itu berisi tentang transaksi pembelian program selama tahun 2022 dimulai dari bulan Januari hingga November 2022. Nah, dataset ini terdiri dari 2.736 baris dan 43 kolom. Nah, atribut ini terdiri dari ID child, child ID, parent ID, program names, session number, program duration, program price, child DOM, class type, recordings, and crown status, graded, add, and sesi. Satu. Next. Berikut yaitu data understanding. Next. Data understanding adalah tahapan awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi data. Nah, dari sini data lembaga pendidikan non formal itu terdiri dari 2735 dan baris dan 44 kolom. Berikut ini akan dilanjutkan oleh Nika Ananda Putri. Selanjutnya yaitu null checking. Null checking dilakukan untuk mengecek nilai nol dan di dataset ini 44 kolom tidak ada yang mengandung nilai nol. Next. Selanjutnya unique values. Unique values ini adalah data di dalam satu kolom yang berbeda-beda dan tidak sama antara satu sama lain. Di kolom session number terdapat 11 data unik dan di kolom-kolom lainnya juga terdapat beberapa data unik seperti berikut. Next. Selanjutnya ada data preparation. Next. Data preparation adalah proses persiapan data sebelum dilakukannya data modeling. Terdapat 4 tahap dalam data preparation, yaitu drop data duplicate yang mengeksklud kolom ID dan menemukan 158 data duplicate, replace data dari data N menjadi blanks, dan tanggal di kolom sesi menjadi 1 dan 0, kemudian menambahkan kolom age dan kolom total price, kemudian replace enrollment status dari status done menjadi done and going, begitupun dengan nilai ongoing. Next. Kemudian ada data modeling. Next. Data modeling adalah proses penghubungan data melalui representasi grafis menggunakan elemen visual. Didapatkan 3 data modeling terdiri dari jumlah peserta setelah tahap data understanding dan data preparation yaitu 2.574 peserta dengan peserta withdrawal from course terbanyak yaitu berikut, dan churn rate-nya yaitu dapat dilihat bahwa churn analysis menunjukkan 90%
peserta mengalami withdraw atau churn, sehingga dapat dilihat bahwa apabila visualisasi berwarna hijau, maka churn-nya akan semakin tinggi. Semakin hijau warnanya, semakin tinggi nilai churn. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mufri. Baik, untuk hasil dan pembahasannya, di sini ada customer churn by price, yaitu jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan dilihat dari jumlah pembayaran enrollment-nya. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada pembayaran 2.400.000 terdapat 74 murid yang berhenti berlangganan. Ya, dapat dinilai dari data tersebut bahwa mungkin terdapat kesalahan informasi dari lembaganya, sehingga mungkin lembaganya bisa memberikan informasi yang lebih detail atau lebih jelas lagi. Lalu selanjutnya adalah customer churn by session number. Pada visualisasi ini, persentase pelanggan yang berhenti berlangganan paling besar terdapat pada sesi pembelajaran 16, 24, dan 26 sesi. Jadi untuk rekomendasinya, lembaga bisa memberikan informasi mengenai keuntungan yang akan didapat peserta jika melanjutkan program hingga selesai atau memberikan diskon. Lalu pada customer churn by program duration, berdasarkan hasil evaluasi, hanya program yang berdurasi 45, 60, dan juga 90 yang memiliki murid yang berhenti berlangganan. Sehingga mungkin pada program tersebut bisa ditambahkan sesi ice breaking atau sesi main game untuk menjaga kebosanan. Lalu pada selanjutnya adalah customer churn by age, yaitu jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan dilihat dari umur murid-muridnya. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan yang paling besar berhenti berlangganannya adalah pada kelompok murid 9 dan 10 tahun. Namun dapat dilihat juga bahwa jumlah pelanggan yang bertambah pada kelompok umur tersebut juga bertambah cukup banyak, sehingga lembaga bisa mengoptimalkan program-program yang sudah ada. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tingkat customer churn di lembaga tersebut itu tuh masih cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 90%. Ditemukan pula bahwa faktor-faktor yang menyebabkan customer churn itu antara lain yaitu faktor harga program, jumlah sesi setiap programnya, durasi pembelajaran, dan usia peserta. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.